Halo, tes tes. Nah, ya, eh, saya mau bikin tutorial lagi soal blur ya. Pengen blur sampelnya dari screenshot ini aja. Jadi beberapa waktu yang lalu juga pernah saya notice di, kalau saya screenshot si Dimas, cuma lupa postingan di mana ya. Di bagian ini nih, di bagian kalau kita zoom, nggak bisa di zoom ya. Bagian ban sini, ini blur cuma sisi luarnya. Alangkah lebih bagus saat di sisi dalamnya ini juga bisa gitu ya. Saya mau ngasih contoh. Oh, di sini. Backup Euro Truck Simulator. Mana sih Photoshop? Nah, ini ya. Ini satu, sampelnya satu. Terus kemudian ada dua ini ya. Ini walaupun sedikit tapi kelihatan. Saya bikin blur ini ya, bukannya 4K ya. Kita lihat ya. Yang depankannya biar lebih jelas. Nah, ini juga ada blurnya ya, sisi dalam sini walaupun sedikit. Ah, yang jelas itu di screenshot yang ini kalau nggak salah. Nah, kita akan bikin screenshot blur bannya bisa sampai ke kembang threadnya sini. Ya, nah, sampelnya udah ada dari screenshot ini aja, screenshot si Noval ini udah komunikasi minta raw-nya udah dikasih. Terima kasih ya. Oke. Waduh, pekerjaan. Ini dia, ini screenshot raw-nya nggak apa-apa. Ini belum diedit, justru lebih bagus nanti biar tinggal diterangin aja. Ini thread ban-nya, ya fokus blurnya di sini aja nanti. Tutorialnya nggak usah semua, jadi khusus untuk blur di bagian ban. Oke, kita buka dulu Photoshopnya. Saya pakai yang CC 2015 ya. Minimal yang sudah ada fitur blurnya itu blur galeri ya, jadi ada pad blur, spin dan segala macam. Kita drag and drop. Nah, kita buka dulu layarnya original, terus kita duplicate. Nah, ini yang edit. Nah, sebelum diedit mungkin kita terangin dulu ya untuk kepentingan edit aja biar lebih jelas, bukan untuk finalisasi. Enggak. Aduh, gimana ya, bingung saya. Nah, segini aja kali, 1,50 aja. Nah, segini main kelihatan ya. Ya, sebelumnya ini sesudah. Oke. Ya seperti biasa, ini kita seleksi dulu, kita pisahin layernya. Ya, saya bisa pakai metodenya bebas, yang penting terseleksi di bagian ban sampai ke sini, sampai ke bagian dalam sini juga. Ya, bisa berbagai cara sih, bisa pakai elliptical atau mau pakai lasso, magnetic, bebas. Saya pakainya ini dulu. Terus rasionya masih. Nah, transform selection ini ke sini, ke sini dipasin. Iya, kira-kira belum nih. Ya, oke, kira-kira segini. Ya, terus ditambahin layernya. Saya bisa pakai polygonal. Kita pencet shift, tahan, diklik, shift lepas, tambahin. Ya, area blurnya kan di bagian ban, jadi kita seleksi penuh sampai ke bagian kembang ban atau thread.
Oke, sudah. Tapi layar via copy. Nah, coba bagian ini aja. Setelah itu, saya itu ngapain ya? Setelah itu, ini layar aktif ini ya, ini edit ban. Nah, biar lebih jelas kita sharp dulu ya, sharp. Nah, sebelum sesudah kelihatan bedanya ya. Biar nanti efek blurnya biar bisa lebih jelas. Terus kita filter blur galeri pad blur. Saya pakainya pad blur. Mungkin teman-teman bisa pakai spin blur, tapi saya nggak terbiasa ya. Saya pakainya pad blur. Nah, gimana itu? Aduh, ini ya. Gimana sih? Oh, ini dihapus dulu. Nah, kita ini dienolin dulu baiknya speednya ya. Pad blur kita tambahin titik 3, 1, 2, 3. Nah, ini enaknya karena muternya ke depan berarti ini yang titik ujungnya diketemuin lagi ke sini. Sebelumnya ke sini dan ke sini. Jadi membentuk lingkaran ya. Pad blurnya seperti ini. Ya, pad blur membentuk lingkaran. Nah, kalau kurang perfect ditambahin aja sisi tengahnya mungkin jadi begini atau ya diatur aja sampai sampai sekiranya perfect ya. Nah, ini mungkin bisa segini. Ini delete aja coba. Sebentar ya, ini butuh waktu soalnya. Nah, kira-kira sudah. Oke, kira-kira cukup lah sudah segini ya. Saya pasang di garis terluarnya aja, terluar. Patokannya adalah di sini. Ini ke sini aja, ini ke sini. Ya, kira-kira sudah mendekati bulat ya, atau pas di titik terluarnya. Nah, udah terus langsung kita tes. Mungkin ini tadi angkanya 50%. Nah, 50%. Ini sisi luarnya ini otomatis ngikut. Ya, ini otomatis ngikut ke blur. Karena tadi udah kita seleksi kalau misalkan di nolin, ya nol, gak ada efeknya makin lama. Nah, ini kelihatan nih ya. Tadi karena 50 mungkin kegedean kali ya. 50 terlalu besar karena wah makin blabur. Nah, mungkin ya sekitar 10% aja juga. Nah, ini udah kelihatan. Ya, oke. Kelihatan. Ininya jelas, ininya thread bandnya juga ikut ngeblur. Bisa kita atur lagi. Ya, biar lebih sempurna lagi mungkin bentuknya. Ya, pertemuannya. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti kalian kalau mau lebih perfect lagi tinggal diatur sendiri. Ya, lakukannya seberapa smooth ya titiknya. Ini bisa banyak titiknya. Oke, kira-kira sudah. Ini edit blur shape apa ya, lupa saya. Oh, bukan. Motion effect. Strobe strength ini nggak tahu nih apa nih. Oh, ini strength ya, strobe flash. Nggak tahu nih, saya fungsinya apa juga nggak tahu ini. High quality. Strobe strength. Oh, ini enggak. Oh, strobe flash ini tadi 4 ya sebelumnya ya. Nah, oh, ya kira-kira segini ya. Banyak kan ya. Nah, ya segini better kayaknya. Oke, kita klik OK. Nah, setelah kita OK, biar lebih kelihatannya kerang lagi kita sharp, sharp more. Nah, atau sharpen aja lah, sama terlalu keras. Nah,
Ya, beda ya. Lebih better. Jadi blur sampai ke sisi-sisi sininya. Nah, terus untuk tengahnya ini masih ya dirasa masih fail, tinggal dihapus saja, dibikin blur khusus khusus bagian ininya aja nanti. Ya, kita seleksi dulu bagian apa ini namanya, dop roda, dop roda. Malah dop roda. Terus udah kita rotate lagi, rotate. Seperti itu loh. Oke, udah segini kita oke. Hanya seleksinya kita hapus. Nah, tinggal kita bikin aja blur khusus di bagian dop. Bagian dop bisa pakai pad blur kayak tadi ya, dari ribet, atau pakai apa sih, radial blur ya. Kita coba pakai radial blur dulu. Kita seleksi. Oh, sorry. Ini kita edit aja ya. Kita seleksi dulu, transform selection. Bagian sisi ininya aja, sisi yang ada belang-belangnya aja. Yang kita select. Oke. Sepertinya sudah oke. Oke, ini si edit, kita layar via copy. Edit dov. Nah, ini edit dov nih. Edit dov. Jadi ya sudah, cuma bagian sisi sininya saja. Kita seleksi bagian luar, select inverse biar ke bagian dalam. Aduh tadi lupa ya, berapa derajat ya, lupa ya. Sorry. Ulang. Ini dihapus dulu, jadi ada tekniknya. Kita delete layer dulu. Delete layer, yes. Nah, kita seleksi ini, transform selection di mode lurus dulu. Ya, di mode lurus dulu. Setelah itu kita rotate. Nah, ini derajatnya harus kita hafalin. Kita ingat-ingat, jangan sampai lupa derajatnya ya. Derajat sudut ini rotasinya 12,4 dan 12,50 aja biar enak. 12,50 sepertinya sudah, kita pasang lagi. Oke, 12,50. Kurang ya. Oh, enggak deh. 13 berarti, 13 aja. 13 derajat. Minus ya, minus 13 derajat. Oke. Layar via copy. Nah, taruh di paling atas, edit dov. Minus 13 derajat, kita seleksi bagian luar, kita seleksi inverse. Ya, ini sebagai pembanding kita aktifin. Terus kita transform selection, free transform. Kita kasih plus 13. Enter. Terus kita stretch kira-kira sampai 1:1. Nah, kira-kira segini ya. Sudah oke, baru kita sharpen dulu biar kelihatan sharpen more. Terus kita blur pakai radial ya. Best spin kira-kira 50 kah? Kelihatan nggak ya? Kalau 30 kelihatan juga nggak ya? Ini tinggal diatur aja ya. Kira-kira porsinya berapa? 20. Ya 20 boleh. Sudah, kita balikin lagi. Kira-kira segini. Terus minus 13 derajat. Dah. Ya, kita balik sini. Sip. Sudah, oke. Baru kita hapus di bagian yang tengahnya biar yang di blur itu cuma area yang blur hitamnya ini aja nih. Tengahnya sini kita hapus. Kita pakai patokan yang asli. Kita seleksi lagi.
kira-kira segini ya. Segini. Sudah belum segini, kayaknya sih segini. Oke, kita nyalakan edit doff, layarnya pencet delete. Dah, aktifin edit ban. Nah, ya sudah jadi. Cukup simpel seperti itu saja ya. Pad blur sampai ke ban-bannya. Masih ada sampel satu lagi sih, saya lupa ini screenshotnya siapa ya. Ini bisa nih jadiin bahan. Oh, ini ada nih, screenshotnya Abdul. Ini juga bisa sih untuk jadiin bahan tutorial yang bannya bisa tapi ini kayaknya agak pecah kalau di zoom karena bukan file raw ya. Ya, ini bisa diedit panning, angle-nya cocok ini, kayak dari jauh terus di zoom, POV-nya itu besar, enak nih buat diedit panning blur. Tapi ya, kira-kira segitu aja tutorialnya. Semoga membantu. Oh, ini ada file di sini, dihapus aja. Semoga bisa membantu ya. Sama kayak yang bagian depan. Bagian depan juga kurang lebih sama seperti itu. Ya, ini yang bagian depan. Dan ini blurnya pakai pad blur yang bannya. Atau biar lengkap, biar Abdul depannya juga deh. Gak apa-apa, tapi untuk bannya aja ya, velgnya nggak usah. Kita ulangin pakai apa tadi? Elliptical. Selection sini, sini, ini, ke sini. Oke. Iya, ini sudah oke. Oke, terus kita tambahin area sini. Terus kita kurangin juga karena cukup bannya aja yang kita blur. Fender atau spakbor jangan, jadi harus kita buang seleksinya. Terus kita tambahin lagi sampai bawah. Nah, kita copy, harusnya copy, edit ban depan. Kita edit ban depan. Kita seleksi terus select inverse, select inverse, kita sharpen dulu. Nah, begini baru filter blur galeri pad blur. Nah, ini pad blur di mana nih? Oh, ada di sini. Dihapus dulu nih. Delete. Ini kita nolin dulu. Kita bikin jalurnya. Tambahin 1, 2, 3. Ini sekarang di bagian sini aja. Dan karena itunya ke depan, ini berarti di bawah. Ke sini. Ini ke sini. Nah. Ya, kurang lebihnya begini. Oke. Nah, saya ambil sisi kurang lebihnya garis yang thread yang segaris ini nih. Oke, sudah, kayaknya sudah pas, tinggal tambahin aja. Nah, blurnya 10% atau 12%. Ini strobe strength-nya digedein, mungkin di kisaran angka 40%. Sudah, high quality. Oke. Tinggal disharpen lagi sedikit aja. Nah, sekarang bedanya ya. Udah blur sampai ke ban-bannya. Ya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih.